다 망가졌는데. 고맙다. Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini aku akan menceritakan seorang ibu yang dipukuli hingga tewas oleh seorang preman. Kisah ini dimulai dengan sidang pengadilan dan putusan hakim. Ada seorang wanita yang dipukuli tanpa ampun hingga tewas oleh seorang preman, di depan putranya bernama Kim Ji-young. Menurut hakim ini adalah kedua kalinya terdakwa memukuli seseorang, namun karena ia telah menunjukkan penyesalan, dan tidak berniat untuk membunuh wanita tersebut, ia dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara. Sang anak diam-diam menyaksikan keputusan tersebut, dengan air mata yang menetes dari matanya. Ia masih ingat dengan jelas, melihat ibunya dipukuli sampai mati. Ia mengangkat kepalanya, dan menatap mata si pembunuh. Si pembunuh pun malah menertawakan Ji-young saat polisi menyeretnya pergi. 12 tahun kemudian, Choi Sung-soo itu ternyata masih saja menjadi seorang pembunuh. Ia mengikuti seorang sopir bus, dan hampir memukulinya sampai mati, karena telah melaporkannya ke polisi di masa lalu. Semua para penumpang menyaksikan dengan takut, saat ia merusak kamera CCTV dan turun dari bus. Setelah beres melampiaskan emosinya, ia langsung pulang ke rumah, tetapi di tengah perjalanan ia melihat sosok pria berbaju hitam. Ia mulai mendekati sosok serba hitam tersebut, dan kemudian mengejeknya hingga menghinanya. Ia juga menuntut untuk mengetahui mengapa dia diikuti sosok serba hitam itu. Dengan tenang, sosok serban hitam itu bertanya, "Mengapa pembunuh sepertinya masih berkeliaran dengan bebas?" Sung-soo yang kesal maju menerjang pria misterius tersebut. Namun Sung-soo tak dapat memberi perlawanan berarti dan berakhir babak belur. Cahaya menyoroti sosok serba hitam itu saat ia memukuli Sung-soo, dan kita mengetahui bahwa ia adalah Ji-young, putra dari wanita yang dipukuli hingga tewas 12 tahun yang lalu. Ji-young pun mengucapkan terima kasih kepada Sung-soo, karena pria yang membunuh ibunya masih tetap jahat. Kemudian ia pun kembali menghantamkan tinjunya dengan pukulan yang sangat keras. Setelah itu Ji-young dengan tenang berjalan pulang, dan menatap kosong ke depan. Ketika ia sampai di rumah melihat dari sikapnya, Ji-young tidak menyesal, dan yang masih menjadi misteri adalah apakah ia berhasil membunuh Sung-soo. Keesokan harinya kita kembali bertemu dengan Ji-young di Akademi Kepolisian. Ia sedang mengikuti kuliah kepada Profesor Lee Jong-yo. Ji-young tampaknya merupakan seorang murid yang teladan. Selain dari bidang akademik, terlihat bahwa Ji-young juga merupakan petarung yang hebat, dan bahkan dianggap sudah bisa bertugas di lapangan menurut master bela diri yang melatih akademi mereka. Ji-young punya dua teman yang sangat dekat dengannya, salah satunya bernama Min Sun-woo. Di akhir pekan mereka pulang ke rumah, dan keduanya mencoba merekrut Ji-young untuk pergi ke labing bersama mereka. Ji-young jelas menolak, dengan alasan ia sangat sibuk di akhir pekannya. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang nenek tua. Ji-young pun merasa kasihan dan membantu si nenek dan mendorong gerobaknya, dan 잘 먹겠습니다. nenek itu memberinya beberapa permen sebagai ucapan terima kasih kepada Ji-young. Sesampainya di rumah, ia menonton berita tentang seorang pria bernama Kim, yang masuk ke rumah orang sembarangan dan mengamuk saat ia diminta pergi. Amukannya itu menyebabkan pemilik rumah harus dirawat selama 18 tahun karena ia koma. Sayangnya, pengadilan memutuskan untuk memenangkan Kim dan menolak surat penangkapan yang dikeluarkan oleh polisi. Keputusan ini memicu kecaman keras dari warga, dan Ji-young melihat lebih dalam kasus ini. Setelah mengetahui lebih banyak tentang kasus ini dan riwayat kriminal si Kim, ia menuju ke rumah korban.
Ji Yang akhirnya menemukan Tuan Kim dan anak buahnya yang sedang mengancam pemilik rumah, karena telah melaporkannya. Mereka membuka jendela rumah korban dan mengencingi mereka di sana. Melihat hal ini membuat Ji Yong geram, dan ia pun langsung memukuli kedua orang itu hingga babak belur. Sepanjang akhir pekan Ji Yang tetap sibuk menyerang para penjahat yang dibiarkan bebas oleh pengadilan. Bahkan ia menghadapi seorang dokter pemerkosa, dan memberinya ultimatum untuk berhenti dari dunia kedokteran dan berubah. Sementara itu Choi Miryo, seorang reporter siaran di salah satu penyiar berita terkenal yaitu Revo 25H, meminta atasannya untuk menyelidiki beberapa statistik kejahatan dengan kekerasan yang menarik. Miryo memperhatikan bahwa tampaknya, ada seseorang yang main hakim sendiri, menyerang penjahat yang lolos dari hukuman karena putusan pengadilan yang tidak masuk akal. Ia meminta untuk mengikuti kasus ini dan membuat cerita tentangnya. Pada awalnya bosnya ragu-ragu, tetapi Miryo mengancam akan membawa berita ini ke stasiun penyiaran lain. Setelah mendapat persetujuan atasannya, ia segera mulai bekerja dan menamai proyek itu sebagai Vigilante. Di Akademi Kepolisian, Sun Wook, Ji Yang dan satu teman mereka yang lain berdebat tentang pekerjaan rumah mereka. Profesor meminta mereka untuk mendiskusikan mengapa sebagian besar kasus pembunuhan dingin tidak terpecahkan, dan apakah ada hubungannya dengan reformasi. Ji Yang berpendapat bahwa para penjahat akan melakukan kejahatan, tapi bukan tugas polisi untuk membalasnya. Bahkan setelah pengadilan memberikan keputusan yang tidak masuk akal, mereka terkejut karena Ji Yang tidak sependapat dengan korban. Kemudian ketiganya makan siang dan menonton berita tentang Tuan Kim yang dipukuli oleh orang yang main hakim sendiri. Tuan Kim meminta bantuan polisi untuk menemukan orang yang memukulinya, tetapi korban berterima kasih kepada orang misterius yang main hakim sendiri tersebut, karena telah membantunya. Sun Wook mengatakan, bahwa dia senang dengan tindakan main hakim sendiri, karena ia adalah pahlawan di balik bayangan. Ji Yang tidak berkata apa-apa dan mencoba menyembunyikan tangannya karena ia mengalami memar saat memukuli Kim. Namun ia masih terus memantau berita rangkaian kasus yang kini dinamai dengan Vigilante. Bicara tentang berita kisah Vigilante, mulai menciptakan gebrakan untuk saluran siaran televisi, dan mereka memutuskan untuk melipat gandakannya. Miryo pun turut semangat. Ia telah menyadari bahwa Vigilante bekerja di akhir pekan dan berharap akan ada sesuatu yang menarik terjadi lagi di minggu ini. Sayangnya, tidak ada sesuatu yang menarik yang terjadi, karena target yang diincar oleh Ji Yang menyesal dan ingin berubah menjadi lebih baik dan sayang keluarganya. Miryo meyakinkan atasannya untuk mengangkat kembali berita tentang kasus lama, yang dikenal sebagai kasus Siun. Ia bersikeras agar mereka tetap mengungkap identitas pelakunya, dan beralasan jika sudah tugas media untuk mencegah kerusakan masyarakat. Ia berharap dengan dibukanya kasus ini menjadi umpan untuk sosok Vigilante. Kembali menyoroti, ia yang tengah belajar mendapati notifikasi, kalau siaran Revo 25H tengah mulai. Mereka memberikan deskripsi seorang pria bernama Jong, yang menyerang seorang siswi bernama Sion di taman dan memperkosanya. Dia kemudian mengaku gila sementara dan hanya dijatuhi hukuman 7 tahun saja, sementara korban menderita stigma dan depresi berat akibat kasus tersebut, dan bahkan dipaksa untuk mengganti namanya. Siaran tersebut memicu kemarahan dan netizen. Melacak pelakunya yaitu Jong, yang baru-baru ini dibebaskan. Banyak juga warga yang melakukan aksi vandalisme di depan apartemen untuk menuntut keadilan. Di sisi lain, Miryo dan bosnya menunggu Vigilante, sehingga mereka dapat merekam kejadian tersebut. Pada saat yang sama, Ji Yang dan Sun Wook ditugaskan untuk membantu Profesor Jung di aplikasi profilnya. Setelah menonton acara di Revo 25H yang menggunakan komputernya, dan mengakses ke file kriminal saat bekerja dengan Profesor Jun, untuk menyelidiki Jong lebih lanjut. Profesor Jun tiba-tiba datang. Ji Yang refleks secepatnya mengganti aplikasinya. Tampaknya Profesor Jun tidak menyadari niat Ji Yang, dan menganggapnya hanya bekerja keras.
Di sisi lain, kita melihat Jong menyelinap keluar dari apartemennya pada larut malam, dan Mirio yang terus terjaga di dalam mobil diam-diam mengikutinya. Ji Yang pergi ke sebuah pelabuhan. Namun sayangnya Mirio kehilangan jejak, karena mobil yang dipakai Jiong banyak yang serupa. Keesokan paginya, polisi diberitahukan bahwa Do Hung memotong gelang kaki elektroniknya, dan sedang dalam pelarian. Mereka berasumsi bahwa Jong mungkin menjadi penumpang gelap dan berencana untuk melarikan diri dari negara itu. Mereka pun segera bergegas ke pelabuhan, karena masyarakat mengancam mereka. Kembali ke sekolah, Ji Yang sempat terganggu oleh berita terbaru, namun berhasil menjawab pertanyaan Profesor Jun dengan benar. 인번하고 또 따라서 지용. 생각해서 그런 것 같습니다. 그렇게 Mirio pun kesal di pelabuhan. Polisi mungkin akan mengambil semua pujian, jika mereka menangkap Jiong sebelum Vigilante menghukumnya. Ia ingin mendapatkan video saat Vigilante menghukum pelaku kejahatan seksual itu. Sayangnya setelah polisi menggeledah seluruh pelabuhan, hasilnya tidak menemukan apa-apa. Sebagai tindakan pencegahan, mereka mengirim 2 petugas polisi untuk menjaga Siun. Sayangnya, karena kekurangan tenaga, polisi di TKP suatu petugas dipanggil kembali ke pelabuhan, dan hanya 1 petugas saja yang berjaga di kediaman Sion. Dalam perjalanan keluar apartemen, sebelum pergi ke pelabuhan, salah satu petugas tersebut melihat seorang pengantar barang, dan memeriksa untuk memastikan bahwa ia bukanlah Jong. Setelah mengeceknya, dia pun pergi dan meninggalkan rekannya. Namun ternyata Jong bersembunyi di dalam gedung dan menyerang kurir tersebut. Mirio yang menyadari rute keberangkatan Jong, mulai menyadari sesuatu. Ia pun lekas memberitahu rekan-rekannya untuk bergegas ke rumah Sion. Sementara itu, para polisi yang penasaran memutuskan untuk mengikuti mereka. Jong mengambil helm kurir tadi untuk menyamar dan mendekati rumah Sion. Salah satu petugas yang berjaga hampir saja tertipu. Namun untungnya seorang polisi. Ia cepat menangkap dan tahu bahwa Jong melontarkan pisau untuk menyerangnya. Sion pun membuka pintu, untuk memeriksa penyebab keributan di luar. Dan alangkah terkejutnya Sion saat melihat Jong. Petugas tersebut memintanya untuk lari menyelamatkan diri saat ia mencoba melawan Jeon. Karena petugas tersebut sudah lemah, ia tidak dapat menahan Jong yang pergi mengejar Sion. Yong mengejarnya dan berhasil memojokkan Siun. Yong mau menusuk Siun, namun tiba-tiba Jiyong datang dan langsung menghajarnya dengan tinjunya. Setelah itu, Jiyong diam-diam meninggalkan tempat kejadian, dan hampir tertabrak oleh Mirio yang sedang dalam perjalanan ke TKP. Polisi sudah tiba dan mencoba mengamankan tempat kejadian, namun Mirio berhasil menyelinap melewati mereka, dan dikejutkan oleh apa yang dilihatnya. Jiyong mati dan Vigilante membuat sebuah tulisan pesan permintaan maaf di dinding. Pesan tersebut berisi permintaan maaf Jong. Jiyong pun berkata, bahwa ia berencana untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hukum yang tidak masuk akal. Ia akan menegakkan keadilannya sendiri sebagai Vigilante. Berita kematian Jiyong akhirnya beredar luas. Polisi segera berkumpul kembali dan mencoba mencari tahu, mengapa Vigilante membuat Jiyong meninggalkan pesan di tembok dengan darah. Salah satu detektif mencatat bahwa pesan tersebut berasal dari Tao Taching, dan merujuk pada sebuah jaring yang menangkap para pendosa. Salah satu petugas mempertanyakan, apakah tindakan Vigilante yang dilakukan kepada Jiyong itu salah? Padahal Yong juga menikam rekan kerja mereka. Meskipun demikian pelaku Vigilante masih dicari, karena kasus pembunuhan, dan sudah menjadi tugas polisi untuk menemukannya. Mereka mengadakan rapat singkat dan saling memberi kabar terbaru tentang kasus ini. Berdasarkan hasil olah TKP, mereka berpendapat bahwa pelaku Vigilante telah merencanakan pembunuhan tersebut, dan tidak meninggalkan bukti. Mereka juga percaya bahwa ia tidak berniat untuk menyembunyikan kejadian itu.
dan meninggalkan pesan untuk dilihat semua orang. Selain kurangnya petunjuk, polisi juga menemukan diri mereka berada di sisi buruk publik masyarakat. Masyarakat merasa bahwa vigilante melakukan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan para polisi, bahkan lebih buruk lagi. Report 25H menyiarkan foto-foto TKP yang seharusnya dirahasiakan saat keadaan menjadi semakin buruk. Profesor Jun dipanggil untuk membantu polisi menangani kasus ini, sementara itu Sun-wook beserta Ji-young ditugaskan untuk melanjutkan pengembangan profil tampaknya. Sun-wook mencoba memberikan pendapatnya tentang vigilante, tetapi Profesor John memperingatkannya untuk tetap bersikap profesional saja. Profesor Jun juga memberitahu mereka untuk mengerjakan aplikasinya di ruangan ini, dan tidak boleh membawa datanya keluar. Setelah itu Profesor Jun bertemu dengan detektif yang bertanggung jawab atas kasus ini, dan mengunjungi TKP. Saat berada di sana, seorang murid protes pada polisi karena mencoba menangkap vigilante, sedangkan di mata mereka justru vigilante merupakan seorang penyelamat. Di sisi lain Report 25H sedang dilanda kebisingan, karena kualitas publik. Sisi lain ada yang memuji tindakan mereka dalam menunjukkan keadilan vigilante, sementara di sisi lainnya ada yang mengkritik mereka karena menganggap seorang penjahat, dan sengaja membuat kisahnya terlihat menarik. Namun Mirio berniat untuk mengikuti cerita ini sampai akhir. Ia mengklaim bahwa media sejatinya mendapatkan kekuatan dari rating dan jumlah penonton yang tinggi. Ia kemudian mengkritik bosnya, yang ironisnya, dahulu sering merengek karena rating mereka selalu rendah, tapi justru sekarang malah protes saat rating mereka melonjak tinggi. Mirio bersikeras bahwa sudah menjadi peran mereka untuk menjadi promotor vigilante, dan mengusung konsep kejahatan. Kemudian ia memilih 3 pelaku kasus untuk ditayangkan, dengan harapan dapat mengetahui preferensi para pelaku vigilante. Dan sekaligus dapat mengalihkan perhatian polisi. Setelah itu, di Akademi Kepolisian Ji-young dan teman-temannya berbicara tentang vigilante. Mereka bercanda, bahwa ia narsis dan sombong, tapi mereka juga berkata kalau vigilante sepertinya berpendidikan tinggi, dan menunjukkan kualitas kepemimpinan seperti Ji-young. Mereka mengobrol. Report 25H menayangkan acara terbaru mereka, yang mengangkat tentang 3 pelaku kejahatan yang berbeda, satu tentang penipuan, satu lagi tentang perampokan, dan yang terakhir adalah tentang pembunuhan keluarga. Pembunuhan keluarga tersebut sangat menarik perhatian Ji-young. Kedua teman Ji-young berpikir bahwa Report 25H mencoba memberi daftar target kepada si vigilante. Malamnya Ji-young menyelinap keluar kamar, dan pergi ke kantor Profesor Jun untuk melakukan penelitian lagi. Ji-young mencari tahu tentang kasus pembunuhan keluarga, dan mengetahui bahwa pada bulan Juli tahun 2018, seorang pria masuk ke rumah mantan bosnya, dan membunuh ibu dan 2 anaknya. Pelakunya bernama Seo, dan setelah pembunuhan itu, ia justru malah berpresta dan mengunggah foto-foto di sosmed. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia dijatuhi hukuman ringan, dan kembali berpesta sepanjang malam. Yang mau kelanjutannya silahkan komen. Kalau banyak yang komen kita lanjut part 2. 네가 죽였. 야! 아! 이씨!